saya Olivia Walidiva dari kelompok praktikum Geostruk 2 akan mempresentasikan praktikum Geostruk acara 5, yaitu proyeksi stereografis lipatan. Jadi di sini alat dan bahan yang saya gunakan untuk praktikum kali ini adalah stereonet Smith net, paku payung, penghapus, jangka, pensil, busur, penggaris, serta saya juga menggunakan 2 buah pin. Dan di sini saya menggunakan 2 kalkir dan milimeter blok. Di sini juga saya punya soalnya, yaitu soal yang pertama ini dan soal yang kedua ini. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menaruh jangka, kemudian kita gambarkan primitive circle-nya seperti ini. Maaf. Seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk menamai setiap arah mata anginnya, north, south, east, dan west. Seperti ini sudah ditandai arah mata anginnya, north, south, east, dan west. Kemudian kita lanjutkan untuk menuliskan soal nomor pertama ini ke kertasnya agar tidak lupa. Seperti ini. Selanjutnya kita cari strike and dip dari data ini. Saya akan mencari strike and dip dari data yang pertama dulu, yaitu north 110 derajat. Diketahui strike-nya berada di sini. Nah, untuk mencari nilai dipnya ini sebesar 50 derajat, kita putar strike-nya ke arah north ini. Jadi sebelumnya kita pasangkan dulu paku payung ke belakang sini. Kita putar titik strike-nya ke north seperti ini. Lalu kita berfokus pada garis ekuator ini. Kita hitung 50 derajat dipnya ke pusat lingkaran, yaitu 10, 20, 30, 40, 50 berada di sini. Lalu kita gambarkan garis busur ini dari arah north ke south melewati titik dipnya. Seperti ini. Kemudian kita gambarkan strike untuk data yang kedua, yaitu 290 derajat. Lalu diketahui data strike-nya, titik strike-nya ada di sini. Dan untuk mencari titik dip-nya, kita putar seperti tadi, strike-nya ke arah north. Lalu berfokus ke ekuator bagian east ini, kita cari nilai dipnya sebesar 61 derajat. Nah, diketahui titik dipnya ada di sini. Kemudian sama seperti tadi kita gambarkan busurnya dari north ke south. Untuk selanjutnya kita akan menghitung nilai interleave angle. Jadi kita posisikan titik perpotongan dari lim 1 dan lim 2 ini. Di sini karena perpotongannya ada di sini dan di sini, jadi kita bisa pakai yang mana saja, dan di sini saya mau pakai ini. Kita posisikan titik perpotongannya ke ekuator. Nah, seperti ini. Kemudian kita hitung 90 derajat ke arah pusat lingkaran. Jadi mau dihitung dari sini atau mau dari sini pun hasilnya akan sama, yaitu titiknya berada di tengah-tengah ini. Lalu kita beri garis putus-putus yang menyentuh lim 1 dan lim 2 ini. Seperti ini garisnya. Jadi tidak ditarik dari north ke south seperti ini, tapi ditariknya dari lim 1 ke lim 2. Kemudian selanjutnya kita masih posisikan titik perpotongannya di ekuator. Kemudian kita beri garis dari ekuator sini ke primitive circle, dari ujung ke ujung berarti ya. Seperti ini garisnya. Garis ini yang kemudian merepresentasikan garis hinge line ya, hinge line. Selanjutnya, agar tidak tertukar antara garis satu dengan garis lainnya, saya di sini menamai setiap garis seperti garis ini yaitu hinge line ya, dan garis ini yaitu interlim. Lalu kita hitung interval interlim yang ada di dalam dua lim ini. Kita hitung berapa derajat. Di sini saya sudah menghitung interlimnya itu bernilai 69 derajat. Kemudian kita catat di sini interlim 69 derajat. Nah, seperti ini.
Jika sudah, kita bagi dua nilai sudut interlim ini dan didapat bahwa pembagian 69 bagi 2 adalah 34,5. Kemudian kita hitung di mana 34,5 itu. Lalu tandai titik tengah tersebut. Di sini saya mendapat titik tengahnya, yaitu di sini. Dapat terlihat berada di sini. Lalu selanjutnya kita cari posisi di mana titik tengah dari interlim tadi, yaitu di sini, berada satu great circle dengan perpotongan kedua limnya, yaitu di sini dan di sini. Kita posisikan di mana sekiranya dia berada pada satu garis great circle yang sama. Nah, seperti ini. Ini dia sudah berada pada satu garis yang sama, yaitu di sini. Lalu selanjutnya kita gambar busurnya dari north ke south seperti biasa. Nah, seperti ini sudah digambar busurnya, kemudian tandai busur tersebut sebagai axial plane. Untuk selanjutnya kita hitung nilai trend dan plunge dari hinge line, strike dan dip dari axial plane. Nah, cara menghitung dari trend dari hinge line itu adalah dengan menghitung ini kan garis hinge line-nya itu berada di sini. Kemudian kita hitung dari north ke sini itu berapa derajat, dan diketahui bahwa trendnya itu adalah 110 derajat. Kemudian kita tuliskan di sini 110 derajat. Kemudian untuk menghitung nilai plunge, kita posisikan sudut hinge line-nya tadi ke arah north seperti ini. Kemudian didapat bahwa nilai plunge-nya itu 0 karena berada di sini. Lalu kita tuliskan nilai plunge-nya di sini 0 derajat. 0 derajat. Kemudian untuk mencari strike and dip dari axial plane juga sama seperti itu. Kita hitung di sini axial plane-nya itu berada di sini sudutnya. Kita hitung berapa derajat dia dari north ke sini, dan diketahui 110 derajat sama seperti nilai trennya tadi. Terus di sini 110 derajat. Kemudian untuk mencari nilai dip, kita posisikan titik strike-nya ke sini, ke north. Kemudian kita fokus pada ekuator bagian east, dan kita hitung jarak dari primitive circle ini ke axial plane ini berapa. Nah, didapat bahwa nilai dip-nya itu adalah 85 derajat. Kita tuliskan di sini 85 derajat. Seperti ini. Kemudian tuliskan orientasi yang benarnya. Jadi di sini north, nilai strike 110 derajat east slash nilai plunge. Maaf, tadi maksudnya nilai trend ya, bukan nilai strike. Nilai plunge-nya 0 derajat. Kemudian di sini nilai strike-nya itu 110 derajat juga, jadi kita tulis east slash nilai dip-nya 85 derajat. Seperti itu. Data ini kemudian akan kita gunakan untuk pengklasifikasian nama lipatan ini menggunakan klasifikasi Flutie. Untuk penamaan kita menggunakan diagram Flutie seperti ini. Sebelumnya kita identifikasi dulu ya nilai interlim angle-nya. Di sini kan nilai interlim angle-nya itu adalah 69 derajat. Kemudian kita lihat di sini 69 derajat itu termasuk ke dalam close. Jadi kita tulis dulu di sini lipatannya yang pertama itu close. Kemudian untuk selanjutnya kita gunakan diagram Flutie. Di sini kita menggunakan nilai dip dari axial plane, kemudian nilai plunge dari hinge line. Kita lihat nilai dip dari axial plane-nya itu dia 85 derajat. Berarti dia di sekitar sini ya, upright. Kemudian kita lihat lagi nilai plunge, nilai plunge dari hinge line-nya adalah 0 derajat. Jadi dia berada di sini. Jadi untuk namanya adalah horizontal upright. Seperti itu.
Nah, jadi namanya dari lipatan ini adalah close horizontal upright fold. Jangan lupa ditambahkan fold karena ini berupa lipatan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menggambarkan model 3D dari lipatan dengan data ini. Kita gunakan data dari dip dari axial plane dan juga plunge dari hinge line-nya. Di sini sebelum itu pertama-tama kita gambar dulu garis di sini, garis putus-putus, garis lurus. Kemudian kita ukur menggunakan busur sebesar nilai dip axial plane-nya di sini yaitu 85 derajat. Kemudian kita tarik garis seperti ini, tarik garis, lalu kita buat persegi. Nah, untuk selanjutnya kita gambarkan hinge line yaitu sebesar 0 derajat dari sudut ini ke sudut terluar, karena di sini 0 derajat, oleh karena itu hinge line-nya berada di sini, tepat di garis ini. Nah, selanjutnya setelah dibuat persegi yang ini, kita di sini saya menggunakan metode segitiga sama kaki. Jadi saya ambil tarik garis sedikit yang sejajar dengan garis yang ini, lebihin di sini. Nah, kemudian saya titiki. Kemudian dari situ saya ukur menggunakan busur seperti ini. Pastikan garis tengah busur sejajar dengan garis persegi yang ini. Kemudian seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian saya ukur nilai interlimnya karena di sini menggunakan metode segitiga sama kaki. Jadi kita bagi nilai interlimnya menjadi 2 yaitu 34,5. Kemudian kita hitung dari sini 34,5 berada di sini. Kemudian sebelah sini pun dihitung 34,5. Nah, diperkirakan berada di sini. Kemudian saya titiki keduanya dan saya tarik garis. Setelah itu saya gambarkan lengkungannya seperti ini. Nah, karena di sini nilai plunge dari hinge line-nya itu 0, jadi di sini dia tidak usah diberi garis seperti ini lagi, melainkan garisnya menjadi satu dengan garis persegi yang ini. Jadi gambarnya seperti ini untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, yaitu datanya sebagai berikut, data limnya. Langsung saja kita gambar ininya, primitive circle-nya sama seperti tadi. Tengah-tengah pastikan diameternya, kemudian kelilingi. Di sini saya sudah menggambarnya ya. Kemudian jangan lupa untuk tambahkan arah mata angin north, west, east, dan south. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita masukkan data yang pertama yaitu nilai strike 115 derajat. Kita masukkan ke dalam stereonet. Didapat titiknya di sini. Kemudian untuk mencari nilai dipnya kita putar nilai strike-nya ke arah north. Kemudian kita berfokus pada garis ekuator east dan kita hitung sejauh 20 derajat yaitu berada di sini. Lalu selanjutnya kita gambarkan garis busurnya dari north ke south. Nah, jika sudah, lakukan hal yang sama untuk data yang ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, titik perpotongan ini kita pindahkan ke garis ekuator. Kemudian tambahkan 90 derajat menuju ke pusat lingkaran di sini. Lalu tambahkan garis putus-putus yang menyentuh lim 1 dan lim 2, jadi tidak seluruhnya. Seperti ini. Kemudian tarik garis hinge line yang melewati perpotongan lim dari ujung primitive circle sini ke ujung primitive circle sini. Kemudian kita hitung nilai interlim angle ini, dan saya mendapat nilai interlim angle-nya sebesar 94 derajat. Kemudian dibagi 2 yaitu menjadi 47 derajat yang berkisar ada di sini. Kemudian kita posisikan di mana titik interlim angle ini yang sudah dibagi 2 tadi menjadi satu garis dengan titik perpotongan lim 1 dan lim 2. Setelah menggambar hinge line, axial plane dan interlimnya, kemudian kita hitung
Interlimnya tadi 94 derajat. Hinge line-nya itu saya mendapatkan nilai trennya 150 derajat, nilai planche-nya 12 derajat. Sedangkan axial plane-nya itu nilai strike-nya itu 143 derajat dengan nilai dip-nya 64 derajat. Kemudian orientasinya adalah sebagai berikut. Untuk selanjutnya, kita akan menentukan nama lipatan ini menggunakan diagram Foote. Nah, jadi kita di sini tentuin dulu nama lipatannya berdasarkan interlim angle-nya. Jadi kita di sini kan tadi dapat interlim angle-nya itu 94 derajat. Kita lihat di sini 94 derajat itu adalah termasuk ke dalam open. Jadi kita tulis dulu di sini open. Nah, baru setelah itu kita klasifikasikan lipatannya berdasarkan nilai dip axial plane dan nilai planche hinge line-nya. Jadi kita kan punya nilai planche hinge line-nya itu sebesar 12 derajat. Kita lihat 12 derajat itu berada di mana? 12 derajat itu berada di sekitar sini ya. Gently plunging. Kemudian kita lihat lagi nilai dip dari axial plane kita adalah 64 derajat. Di sini 64 derajat itu adalah di bagian sini. Steeply inclined. Jadi nama lipatan ini adalah gently plunging, steeply inclined. Kemudian kita catat di sini. Seperti ini, kemudian tambahkan fold di belakangnya karena ini merupakan nama dari lipatan. Pertama-tama kita gambarkan garis putus-putus horizontal seperti ini. Kemudian kita beri garis seperti ini dan sudut ini tuh sudut dip dari axial plane ya. Kemudian selanjutnya kita buat persegi. Tarik garis persegi. Nah, seperti ini. Kemudian kita hitung dari hinge line-nya ini sebesar 12 derajat nilai planche-nya, yaitu berada di sini. Kemudian setelah itu kita garisi. Nah, kita garisi seperti ini. Di sini itu 12 derajat. Kemudian didapat gambar 3D modelnya adalah seperti ini. Saya masih menggunakan prinsip yang sama dengan gambar yang ini yaitu prinsip segitiga sama kaki.